koruptornya tidak dipotong tangannya. Lihat sekarang yang ada, lihat pada waktu itu 2 tahun lebih. Lihat kondisi sekarang ini. Hampir 158 BUMN rata-rata pejabatnya korupsi semua. Betul. Berapa banyak terjadi kekurangan ajaran di negeri kita ini. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penyimpangan, penyelewengan, korupsi yang tak kunjung selesai. Kekayaan negara hilang musnah. Utang negara menggila. Berapa utang negara? 5.600 triliun. Jere bahasa wong gabusan. Kira 5.000? 6? 5.000? Masya Allah. Utang durung bayar, utang mana? Apa ini Bapak? Maka kita ketika ada 2 tahun lebih di Masjid Al-Ikhlas Persero, Masjid Pelabuhan Indonesia 2 Pos 4, pernah mengkaji tentang koruptor. Kajian Islami yang berjudul Meminimalisir Koruptor di Indonesia. Ada yang mengeluarkan ide bagaimana kalau dibentuk komisi anu. Ada yang bilang dengan badan anu. Ada yang bilang lagi dengan membuat tim anu. Saya angkat tangan. Maaf Pak Moderator, mohon untuk kasus kali ini yang korupsi ini, tolong Pak Moderator, siapapun yang korupsi yang jumlahnya miliaran, potong tangannya. Apa jadi Moderator? Maaf Pak Ustaz, kita ini negara nasional, bukan negara Islam. Saya bilang, saya tidak menjadikan Indonesia negara Islam. Saya hanya mengeluarkan solusi ketika hukum negara tidak mampu mengatasi korupsi, ketika hukum adat tidak becus mengatasi korupsi, ketika hukum Belanda pun tidak bisa mengatasi korupsi. Yuk pakai coba hukum Islam untuk satu ini. Jinayah tidak perlu, hudud tidak perlu, takzir tidak perlu, mukhalafah tidak perlu, karena memang Indonesia bukan negara Islam. Satu ini tolong demi untuk ketenangan rakyat, kenyamanan rakyat, kesejahteraan rakyat, yang korupsi potong tangan. Gantung. Pak Moderator, maaf Pak Ustaz, mungkin ini kejam. Pak Moderator, ente jangan bilang kejam. Yuk mari kita bandingkan yang dipotong tangannya dengan yang tidak dipotong tangannya. Kalau korupsi dipotong tangannya, Masya Allah, anak buahnya mau korupsi nggak jadi. Kenapa? Lihat, bos gua aduh tangannya hilang gara-gara korupsi. Ngeri anak buah, anak cucunya, adiknya, keluarganya pun takut tidak akan korupsi. Kenapa? Lihat bapaknya dipotong tangannya, bawahannya pun tidak akan korupsi. Kenapa? Sepor jantung ngeri. Kenapa? Tangannya hilang. Satu yang dipotong, jutaan yang kapok. Satu yang dipotong, jutaan yang jerah.
Maaf Pak Moderator, kalau koruptornya tidak dipotong tangannya, lihat sekarang yang ada, lihat pada waktu itu 2 tahun lebih, lihat kondisi sekarang ini, hampir 158 BUMN rata-rata pejabatnya korupsi semua. Bu, tunggu orang. Kalau pejabatnya korupsi semua, negara yang susah, negara yang miskin. Kalau negara miskin, rakyat yang susah. Kalau rakyat susah, mudah jadi penjambret, mudah jadi maling, mudah jadi penjual sabuk, mudah jadi pemain narkotik, mudah jadi rampok, mudah jadi penipu, bahkan mudah jadi pembunuh. Bandingkan kejam mana yang dipotong tangannya dengan yang tidak dipotong tangannya. Aja ngomong kejam dikit, ciki bebukti, kopi naik, emas naik, bener gak? Gula naik, susu kok menonjol, harganya keras. Benar. Makanya kita lihat ada mahasiswa di sini, ada. Enggak ada. Ada anak sekolah, ada. Ada sejarawan, ada. Baca sejarah, baca. Berapa banyak hukum di dunia ini, termasuk di Indonesia diterapkan. Lihat, ada yang disebut sistem kekuasaan. Sistem ini yang bawa Fir'aun. Ada yang membawa sistem kebebasan nafsu. Yang bawa sistem ini namanya Sigmund Freud. Ada sistem evolusi yang bawa Darwin. Ada imperialisme, siapa yang bawa? Napoleon Bonaparte. Ada lagi sistem nasionalisme yang bawa Hitler. Ada lagi sistem sosialisme, siapa yang bawa? Mussolini. Ada sistem hukum yang dibawa oleh ateisme, karena Lenin, bahkan Presiden Soekarno pernah membawa sistem nasionalis, sosialis, agamis, semua berbagai macam sistem diterapkan di bumi Indonesia ini. Tapi mana hasilnya? Mana? Nol besar. Benar. Coba sekali-kali sistem yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Subhanallah, luar biasa besar. Islam itu besar dengan sistemnya. Tapi ketika sistemnya tidak bisa, maka Islam kebesarannya terganggu. Bapak, termasuk Islam, kita bicara kebesaran Allah Subhanahu. Bagaimana Isra Mi'raj itu besar, Bapak? Pak, yang kita lihat hutan, lautan, bumi, langit, di atas langit masih banyak lagi bintang-bintang miliaran. Itu namanya langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, besarnya seperti cincin di padang pasir, Pak. Langit pertama, langit kedua dibandingkan dengan langit yang ketiga, ternyata seperti cincin di padang pasir. Langit pertama, kedua, ketiga dibandingkan dengan langit yang keempat, masih besar langit yang keempat,
seperti cincin di padang pasir. Langit 1, 2, 3, 4 dibandingkan langit yang kelima seperti cincin di padang. Begitulah seterusnya. Sampai dibandingkan dengan langit yang ketujuh seperti itu. Langit pertama sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Langit pertama dengan ketujuh dibandingkan dengan Sidratul Muntaha seperti cincin di padang. Di atas Sidratul Muntaha ada lautan yang luas, luar biasa. Ternyata langit pertama sampai ketujuh dibarengkan dengan lautan yang luas, luar biasa. Masih besar lautan yang luas seperti cincin di padang. Langit pertama sampai ketujuh dibarengkan dengan Sidratul Muntaha, dibarengkan lagi dengan lautan yang ada di Sidratul Muntaha. Ternyata di atas lautan ada makhluk Allah yang paling besar, ada makhluk Allah yang paling agung. Apa itu makhluk Allah yang agung, yang paling besar? Aras. Ternyata semuanya dibandingkan dengan aras seperti cincin di padang pasir, Bapak. Rumora. Kok kita keringat ke kotos? Orang bingung apa? Jangan begegik lah. Ngomongnya. Wis sembulang pelanggar derek.